Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 19 tersebut sangat jelas di situ dikatakan bahwasanya Abraham kembali kepada kedua bujangnya dan berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, tempat siapakah Berseba itu? Berseba adalah tempatnya Hagar, yang mana waktu ini dapat kita lihat pada kitab Kejadian yang terdahulu, bahwasanya Hagar lari meninggalkan Sarai menuju ke Berseba. Nah, Berseba itu adalah tempat tinggalnya Hagar. Sedangkan Sarai berada di Hebron ataupun Kenan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi ini sangat jelas sekali. Setelah Abraham mengorbankan putranya, setelah Abraham menyembelih korban, yaitu berupa domba yang digantikan sebagai korban anaknya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul adzim. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat bersua lagi di dalam acara, di dalam channel, yaitu channel yang membela ajaran agama Islam, yaitu channel Darmansa Agama. Kemudian selawat beriring salam tidak lupa pula marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan alam, junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dan dari alam kebodohan ke alam yang penuh berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darmansa Agam
yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari rongrongan orang-orang tidak suka terhadap agama Islam, baik itu dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, adapun judul tema kita kali ini adalah mengenai Ishak atau Ismailkah yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jika di dalam ajaran agama Islam sudah jelas bahwasannya yang dikorbankan itu adalah Nabi Ismail, yang mana oleh karena itulah maka setiap tahunnya kita umat Islam memperingati hari peristiwa, yang mana peristiwa itu ataupun hari itu adalah peristiwa ataupun di mana hari itu Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya Nabi Ismail, yang mana pada waktu itu Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan karena Nabi Ibrahim banyak mengorbankan ternaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena saking cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim sampai-sampai mengatakan bahwasanya apabila Nabi Ibrahim memiliki anak, maka anaknya pun akan dikorbankan oleh Nabi Ibrahim. Nah, oleh karena itulah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mencobai Nabi Ibrahim, apakah Nabi Ibrahim itu menepati kata-katanya, menepati janjinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mimpi kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan mimpi yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah versi Islam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam kita berkehidupan berbangsa, yaitu negara Republik Indonesia ini, sudah tentu di Indonesia ini terdapat berbagai macam agama, yang mana negara Indonesia ini mengakui 6 agama. Namun pemirsa yang dirahmati Allah, adapun agama yang menjadi saingan agama Islam yang banyak memurtadkan orang-orang Islam adalah agama Kristen. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini, jika ada para misionaris menjumpai Anda dan mengatakan bahwasanya Ishaklah yang disembelih, Ishaklah yang dikorbankan, bukan Ismail, karena Ishak adalah anak perjanjian katanya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk menjawabnya tentu saja para misionaris tidak mengakui yang kita jawab itu jika berdasarkan Al-Quran. Nah, oleh karena itulah maka pada kesempatan kali ini
Kami akan membahasnya untuk menambah ilmu para pemirsa dengan mengutip Alkitab ataupun kitabnya kaum Kristiani. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam Alkitab Kristiani memang tertulis bahwa Ishaklah yang disembelih. Ishaklah yang dikorbankan, bukan Ismail. Yang tertulis Ishak yang dikorbankan. Tetapi jika kita membaca kronologisnya, maka sangat jelas sekali bahwasanya Ismail yang disembelih. Karena apa? Karena perbedaan usia Ismail dengan Ishak itu terpaut 14 tahun. Yang mana ketika umur Nabi Ibrahim Ishak lahir, Nabi Ibrahim itu berumur 100 tahun berdasarkan Alkitab, berdasarkan Bible. Nah, sedangkan ketika umur Nabi Ibrahim dihitan ataupun dikerat hitannya, Nabi Ibrahim berumur 99 tahun dan Nabi Ismail berumur 13 tahun. Nah, ini berdasarkan pada kitab Kejadian 22, kitab Kejadian 17, kitab Kejadian pasal 17 ayat 24 sampai dengan 27. Nah, untuk lebih jelasnya marilah kita saksikan cuplikan ataupun tulisan daripada kitab Kejadian pasal 17 ayat 24 sampai dengan ayat 27 berikut ini. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, setelah kita membaca kitab Kejadian pasal 17 ayat 24 sampai 27 tersebut, jelas bahwasanya Abraham ataupun Ibrahim dikerat kulit katanya pada usia 99 tahun. Sedangkan anaknya Ismail dikerat kulit katanya pada usia 14 tahun. Pada usia 13 tahun. Nah, mengapa saya mengutip ayat tersebut? Karena kebanyakan orang Kristen mengatakan bahwasanya Ismail itu adalah anak budak. Jadi bukan anaknya Abraham. Yang anaknya Abraham itu adalah Ishak. Padahal di situ sangat jelas sekali bahwa Alkitab ataupun Tuhan ataupun kitab yang terdapat di dalam kitab tersebut mengatakan bahwasanya
Ismail itu anaknya Abraham. Itu terdapat di Alkitab, kitab Kejadian pasal 17 ayat 25 sampai 26 tersebut. Di situ sangat jelas sekali dikatakan bahwasannya Ismail adalah anak Abraham. Tuhan mengatakan bahwa Ismail itu anak Abraham. Jadi mengapa Anda orang Kristen mengatakan bahwa Ismail itu bukan anak Abraham? Maka yang dikorbankan bukan Ismail, melainkan Ishak. Karena Ismail tidak diakui oleh Tuhan sebagai anaknya Abraham. Padahal di kitab Kejadian pasal 17 ayat 25 sampai 26 tersebut sangat jelas sekali bahwasanya Ismail itu adalah anak Abraham. Anak Abraham. Yang dimana pasal 25-26 dikatakan bahwa Ismail anaknya dikerat kulit katannya pada umur 13 tahun. Dan pasal 20 dan pasal 17 ayat 25-nya mengatakan bahwa Abraham dan anaknya dikerat katannya pada hari itu juga. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi sangat jelas sekali, saya tegaskan sekali lagi bahwasannya orang Kristen mengatakan bahwasannya Ismail itu bukan anak Abraham. Namun Tuhan ataupun Allah mengatakan bahwa saja Ismail itu adalah anak Abraham. Itu tertulis di dalam Alkitab Kejadian, kitab Kejadian pasal 17 ayat 24 sampai dengan 26. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi kembali lagi kepada persoalan, yaitu siapakah yang dikorbankan, Ismail ataukah Ishak? Nah, pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi yang pertama sekali sudah sangat jelas bahwasanya Ismail adalah anak Abraham, telah diakui oleh Allah dan telah diakui juga oleh Alkitab. Ini terdapat pada kitab Kejadian pasal 17 ayat 25 sampai dengan ayat 24 sampai dengan ayat 25. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah. Memang jika kita baca yang tertulis dalam Alkitab itu, bahwasanya Ishaklah yang dikorbankan. Namun jika kita teliti, kita baca kronologis kejadiannya, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya Ismail yang dikorbankan jika berdasarkan Alkitab. Namun jika berdasarkan Al-Quran sangat jelas sekali bahwasanya Ismail yang dikorbankan, karena setiap tahun kita umat Islam memperingati hari pengorbanan Ismail dengan merayakan hari raya Idul Adha, yaitu hari raya kurban, yang mana kita merayakannya adalah untuk memperingati hari pengorbanan Nabi Ibrahim dan
Nabi Ismail. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk memperkuat bahwa Ismail lah yang dikorbankan di dalam Alkitab, maka kita akan menyaksikan ataupun membaca, yaitu kitab Kejadian pasal 22 ayat 19. Nah, marilah kita tampilkan kitab Kejadian pasal 22 ayat 19 berikut ini. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 19 tersebut sangat jelas di situ dikatakan bahwasanya Abraham kembali kepada kedua bujangnya dan berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, tempat siapakah Berseba itu? Berseba adalah tempatnya Hagar, yang mana waktu ini dapat kita lihat pada kitab Kejadian yang terdahulu, bahwasanya Hagar lari meninggalkan Sarai menuju ke Berseba. Nah, Berseba itu adalah tempat tinggalnya Hagar. Sedangkan Sarai berada di Hebron ataupun Kenan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi ini sangat jelas sekali setelah Abraham mengorbankan putranya, setelah Abraham menyembelih korban, yaitu berupa domba yang digantikan sebagai korban anaknya, maka Abraham berangkat ke Berseba dan Abraham tinggal di Berseba. Dan tak mungkin Abraham tinggal di Berseba kalau tidak ada keluarganya di sana. Tak mungkin Abraham ke Berseba kalau tak ada istrinya di sana. Dan lagian, Abraham dan anaknya serta kedua bujangnya berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Sudah tentu Abraham itu bersama anak yang akan dikorbankan tersebut tinggal di Berseba. Nah, karena yang dikorbankan adalah domba, bukan anaknya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya bujang itu artinya adalah pembantu, yaitu pembantu Nabi Ibrahim, pembantunya Abraham. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi jika Anda tidak mempercayai apa yang saya katakan tersebut, cobalah Anda cari. Bisa Anda klik Google, cobalah cari di mana tempat tinggalnya Hagar dan di mana tempat tinggalnya Sarai. Setelah Anda mendapatkannya, maka cocokkanlah dengan ayat, dengan kitab Kejadian pasal 22 ayat 19 tersebut, yang mengatakan bahwasanya Abraham
berangkat ke Berseba dan tinggal di Berseba. Nah, sekali lagi kami tegaskan, takkanlah mungkin Abraham tinggal di Berseba kalau tak ada keluarganya di sana. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, perkuat terus keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perteguhlah keimanan kita kepada agama Islam, karena hanya agama Islamlah yang benar dan tidak ada agama yang benar selain agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi pemirsa sekalian, dan dengan menontonnya video ini akan mempertebal keimanan, ketakwaan kita dan kecintaan kita kepada agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.